Selamat pagi semuanya. Ya, jadi ya weekend ini sedih banget yang mana bangun pagi harus pergi ke kantor lagi ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kesedihan ini akan berakhir di Februari nanti, di awal Februari. Dan kita akan fokus lagi di market dan sama belakangan mungkin analisanya agak berantakan ya karena kurang fokus ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan diambil. Nah, jadi sekali lagi ya, ini disclaimer on, ini trading plan aku, analisa aku pribadi, dan mana ini ya kalian tahu lah ya kan. Karena masih dalam kategori bear boy ya, semuanya pasti bearish gitu. Sampai semuanya kalau udah aku turn jadi bull boy itu nggak akan ada bearish-bearishnya lagi. Kenapa? Ya karena masih ada bayangan kapitulasi dari beberapa orang, masih ada bayangan-bayangan bakal the last dip, new bottom. Yang mana dulu semua orang juga nggak bakal percaya atau denial ya. Bitcoin nggak bakal terjun misalnya dari 69.000 ke di bawah 20.000, itu ada yang bilang kayak gitu. Nah, itu kan bayangan ya. Kejadian akhirnya setahun kemudian. Gitu juga dengan kapitulasi. Apakah akan kejadian atau enggak? Ya memang nggak ada yang tahu. Tapi lebih baik kan dijaga-jaga. Karena apa? Karena nggak satu sumber yang berbicara tentang kapitulasi, yang berbicara tentang new low segala macem gitu ya. Nah jadi biarpun percaya atau nggak percaya, jadikanlah sebagai referensi, bukan tutup mata tutup telinga. Udah kejadian baru diam ya kan. Nah, oke, jadi aku udah short tadi malam dan di sini aku nge-short. Ternyata ada sedikit pom-pom yang disengaja dan akan dibalas, dibalikin arahnya. Kenapa? Ya karena udah nggak masuk akal gitu. Tiba-tiba pom-pom dalam keadaan tapi RSI-nya naik sih. Tapi kalau kita bilang itu mungkin apa ya? Mungkin enak-enak aja gitu ya. Dan tadi pagi tuh sempat ke 100% sekian gitu, karena kan sempat ke sini tadi ya. Nah, sempat balik ke 229, tapi sekarang naik lagi, mantul lagi. Dia kayaknya sih membentuk pola wave 2 gitu ya. Correction A, B, C gitu. Ya, tapi ini adalah wave terakhirnya nih, A and then B and here the C ya. Nah, ABC kalau nggak turun sampai situ pun mungkin di sini ada ada support ya. Ini time frame 15 menit kita pakai. Di situ ada support di area 228, apakah reclaim lagi ke situ? Nah, karena kalau kita lihat kemarin tiba-tiba ngepump, itu correctionnya ya misalnya A, B, C, satu wave doang naiknya gitu ya. Nah, jadi kalau aku pribadi ini untuk time frame 15 menit masih bisa aja koreksi karena indikator-indikator pun mengajak untuk koreksi. Contohnya di sini ya kan. Nih indikator ngajak koreksi di sebelah sini, oke. And then stokastiknya ngajak koreksi juga. Tapi kalau di time frame 1 jam mungkin ada potensi untuk kita serok ya. Setelah koreksi di TF15-nya kita akan serok, kita akan ngelong di time frame 1 jam ya kan. Nah, time frame 1 jam sebenarnya mau ngajak naik, cuman RSI-nya agak sedikit apa ya? Agak sedikit bingung juga. Bukan bear diff ya. Ini enggak bear diff sebenarnya. Ini ada hidden bear diff di sini. Ya, karena RSI-nya tuh naik, guys. Jadi weekend ini apakah akan zoning lagi gitu di area yang sama? Ya mungkin 225, 226 sampai 23 berapa? 233 lah ya kita bilang ya, karena tadi malam sempat nge-week. Ini kayaknya mau retest tapi nggak sanggup. Jadi dia lebih bikin lower daripada dia bikin higher ya. Nggak sanggup bikin higher jadi bikin lower. Jadi bisa dipastikan dia akan zoning lagi, manja-manja lagi di area yang sama untuk beberapa jam ke depan sampai nanti ada sedikit sinyal bullish maybe ya kan, baru kita serok. Dan time frame 4 jam kayaknya ngajak turun juga, tapi ya belum tahu kita turunnya ke berapa. Bukan ke berapa, turunnya polanya gimana. Kalau dari RSI ya itu nggak jelas gitu ya. Tapi kalau dari stokastik dia dead cross di situ gitu ya. Nah, jadi banyak potensi yang bisa terjadi gitu ya. Jadi agak hati-hati aja karena agak sedikit ambigu juga marketnya di jam ini, di pagi ini. Nah, nanti nextnya aku akan sharing kepada teman-teman lagi di siang sore ya. Tunggu pulang kerja lah pokoknya, oke. Nah, jadi happy weekend sekali lagi pada teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di analisa video-video selanjutnya. Bye bye.